sangat stabil gitu. Itu mempengaruhi juga mentalitas cara berpikir manusia secara nggak langsung. Itu kemudian membentuk karakter orang karena lingkungan fisiknya seperti itu. Nah, tapi di luar itu kadang-kadang ada hal-hal yang riak-riak yang sangat dinamis, yang sifatnya keseharian gitu, yang sangat dinamis. Itu bisa juga disebabkan oleh perang, oleh wabah penyakit. Itu kadang-kadang merubah struktur. Nah, hal itu dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang merubah struktur. Gampangnya supaya bisa memahamin itu, barangkali reformasi itu sebetulnya event peristiwa yang merubah struktur yang dari zaman Orde Baru menjadi struktur yang melampaui struktur zaman Orde Baru. Ada peristiwa namanya reformasi. Meskipun kemudian reformasi itu dalam proses waktu bisa kembali lagi ke struktur lama, bisa saja. Tapi paling enggak ada event yang mematahkan struktur itu. Itu namanya, itu ada break, itu structural conjuncture istilahnya. Conjuncture itu ada retakan dari struktur yang lama yang sifatnya konstan karena ada peristiwa tertentu kemudian berubah struktur itu. Misalnya aja dalam kebudayaan Buton, misalnya Buton dari punya armada laut sebelum tahun 1962. Kemudian tahun 1962 ketika Soekarno datang di sini, kurang lebih nggak boleh dong ada dua armada perang gitu. Negara yang NKRI punya dua negara armada perang, masa kesultanan juga punya. Jadi seperti negara dalam negara gitu kan. Nah, kemudian ketika itu tidak boleh, itu merubah struktur. Itu pasti banyak perubahannya dalam struktur sejarah masyarakat di Kesultanan Buton. Itu pasti. Karena kan tadinya angkatan armada laut itu kan yang menopang kesultanan ini, dan itu ada ideologinya, dan bahkan ada juga keahlian membuat kapal itu kan dipegang oleh kelompok tertentu. Seingat saya tuh kelompok Kaumu pada zaman dulu. Itu sifatnya rahasia. Pengetahuan itu sifatnya rahasia, nggak bisa diberikan kepada yang lain-lain gitu kan. Itu rahasia. Justru ketika kemudian armada itu ditiadakan lagi, itu kan merubah struktur. Pasti itu merubah struktur. Secara logis pasti, tinggal dipelajari aja. Itu tinggal dipelajari bagaimana strukturnya berubah. Hubungan juga masyarakat Kaumu dengan Walaka dan yang lainnya, misalnya di daerah mana tuh? Saya lupa tuh, di daerah yang dulu suka ribut itu, daerah Lande ya. Lande itu yang di mana? Saya lupa namanya tuh, ada kampung yang dulu pernah juga ribut gitu kan. Ya, Sampulawa. Ribut karena struktur berubah ya juga akhirnya perang antar kampung lah, kurang lebih gitulah. Antara kelompok petani dengan kelompok yang lebih atas yang memegang, sebetulnya tadinya landasan ideologinya adalah pengetahuan menguasai teknik membuat kapal itu, dan itu real, itu tadinya real itu, karena itu berelasi dengan armada perang. Kemudian itu tidak ada. Itu peristiwa itu semua bisa dipelajari dan melihat bagaimana dinamika kehidupan masyarakat setelah itu gitu loh. Maksud saya ya, yang mempengaruhi perubahan struktur, kemudian pasti akan tercipta struktur baru gitu loh, yang merupakan adjustment dari dinamika ini. Nah, sebetulnya tugas sejarawan melihat itu sebetulnya, karena nggak boleh juga nostalgia ke masa lampau seolah-olah struktur itu nggak berubah, ini dinamis gitu loh. Ya, tentu ada ideologi yang menopang kita semua masyarakat Buton, karena kan masyarakat Buton kan ini satu masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam kebudayaan sebetulnya kan, tidak satu itu. Tapi kan ada yang menyatukan pada saat dulu, yaitu kesultanan. Kan semua komunitas ini, suku bangsa yang ada di Buton ini kan dikasih peran dalam kesultanan. Ada namanya Barata, ada Marata, saya lupa namanya. Yang jadi mata-mata gitu, ada yang sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat, Matara, apa Pak? Maaf. Ya, itulah. Saya lupa ada istilahnya. Tapi ada lagi yang lain-lain, ada kelengkapan kemegahan sultan, itu juga dari berbagai wilayah di kesultanan itu. Itu kan menyatukan, dan komunitas itu kan
tidak dihilangkan sebetulnya kebudayaannya. Mereka tetap dalam kebudayaan lokal. Ada kadie menjalankan adatnya sesuai dengan adat kadie itu. Jadi kalau dalam istilah antropologi itu bukannya pernah di Indonesia itu satu masa kalau orang Cina, nama Cina itu nggak boleh ada. Ya kan, ketahui semua kan, nama-nama Cina dihilangkan. Terus kalau mereka memuja ada upacara-upacara di kelenteng itu juga nggak boleh, barongsai nggak boleh. Jadi itu proses namanya yang komunitas yang kecil harus hilang kebudayaannya terintegrasi dengan yang besar. Itu namanya asimilasi. Tapi pilihan kita bukan asimilasi kan, kita kemudian integrasi. Jadi setiap kebudayaan yang ada itu dipertahankan, tapi itu memberi kekayaan nasionalnya. Nah kurang lebih Buton juga kayak gitu. Tapi tentu ada yang menyatukan. Seingat saya itu salah satunya Sarana Wolio itu. Nah, dengan filsafat hidupnya apa? Binci kuli gitu kan, kurang lebih gitu. Saling menyayangi, saling menghormati, kurang lebih. Kalau kamu sakit menyakiti, maka kalau kamu dicubit, kamu merasa juga sakit, gitu kan, kurang lebih begitulah. Jadi dan kebesaran kesultanan itu harus besar bersama dengan yang lainnya. Terutama kalau ideologi antara Walaka dengan Kaumu itu kan jelas. Kalau ketika Sultan disumpahkan, kamu naik ke atas bersama kami, turun bersama kami gitu kan ketika disumpah gitu kan. Kurang lebih begitu. Artinya bareng-bareng gitu loh. Nah, itu ideologi yang menyatukan. Tapi kan dalam level keseharian itu kan ada perubahan-perubahan. Nah, itu perlu banget dipelajari itu. Ya, belum lagi soal dulu kan ada orang dikirim Kesultanan kan ada juga mengirim komunitas di Buton atau di sekitarnya pergi ke kepulauan sampai jauh-jauh ke sana. Karena itu kan dalam rangka perebutan dengan Ternate dan Tidore, kadang-kadang wilayah itu kan harus ditempatkan dulu penduduknya. Ada yang sampai ke Seram, ada yang ke Pulau Tujuh, segala macam itu. Di Seram itu saya pernah penelitian, ada kampung Parigi, ada kampung Maluku, itu semua orang Buton itu. Ada yang dari Tomea, kebanyakan dari Tomea seingat saya, itu di sana itu. Bahkan ada yang pernah jadi bupatinya di sana itu juga dari Tomea. Nah, jadi itu kan karena tugas negara penempatan di sana supaya wilayah itu kan terintegrasi dengan kesultanan. Kalau itu kosong kan pulau itu bisa dicaplok oleh kesultanan lain. Dalam konteks pada saat itu tuh sedang berebut dengan, seingat saya, Kesultanan Ternate gitu loh. Nah, ini saya mau lari ke isu yang terakhir barangkali diaspora. Diaspora itu kan ketika saya ke Seram misalnya, mereka itu memelihara relasi itu meskipun generasi-generasi anak cucunya ada yang sama sekali nggak pernah ke Buton, tapi cerita itu selalu diceritakan gitu loh ke anak cucunya. Jadi mereka masih ada identitas kebutonannya itu. Dan yang menjadi persoalan kemudian bagaimana melihat, ini kan kalau bahasa Inggrisnya home and away, rumah dan away gitu, yang jauh di sana. Itu bagaimana koneksinya terus dipertahankan dan diperbaharui, diciptakan itu melalui cara apa gitu. Kalau saya ingat saya penelitian daerah Seram itu kebanyakan yang di Maluku dan Parigi itu mereka nangkap ikan tuna. Bahkan sampai kalau mereka berangkat tengah malam itu sampai ke Raja Ampat gitu, mereka pakai perahu nombak ikan tuna pakai tali gitu. Saya pernah ikut itu. Mereka seringkali dalam ekspedisinya itu mampir-mampir ke kampung lain, itu bisa mampir itu karena itu orang Buton, itu kampung Buton. Jadi mereka memelihara koneksi itu. Koneksi itu benar dipelihara, tapi cara dan bagaimana itu yang jadi tugas kita semua tuh, mencatat dan melihat itu ya. Dan banyak sekali dari kelompok-kelompok itu kalau mereka berhasil dalam kehidupannya, kebutonannya kembali muncul, terus kemudian mencari lagi akarnya di Butonnya gitu. Ya lihatlah kamu pejabat-pejabat yang ada Butonnya gitu, pasti mencari lagi itu, mencoba mencari genealoginya, silsilahnya, segala macam itu. Tapi yang menjadi tugas kita sejarawan sebetulnya melihat itu di bagaimana secara praktis. Jadi bukan secara ideologi.
dalam kesehariannya bagaimana itu diperanatakan. Boleh nggak saya menggunakan kata peranata? How it is institutionalized, diinstitusionalisasikan di dalam perilaku sehari-hari. Jadi everyday life, dalam praktis. Ngerti maksud saya? Dalam praktis. Jadi kalau istilah bahasa Inggrisnya reflexive practice, bagaimana hal-hal yang direnungkan dalam kepala dipraktekkan dalam kehidupan yang real sehari-hari melalui berbagai jalur, melalui berbagai aktivitas. Kalau itu tercatat dengan baik, kita punya peta gitu loh. Ini bagaimana peta ini, peta kebutuhan ini bertahan dan ada, dan bagaimana itu terus dipelihara. Kita punya semacam prinsip-prinsipnya kita tangkap. Mudahan gitu ya. Saya hanya memberikan masukan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya lupa Pak Prof ini adalah dari Universitas Indonesia. Kemudian kita lanjut ke narasumber yang kedua, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahim Yunus dari UIN Makassar. Silakan Pak. Saya tambahkan sedikit.